Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini ikuti perjalanan saya dalam proses dampak El Nino atau kekeringan yang terjadi ya teman-teman. Sehingga untuk proses produksi pada kesempatan hari ini saya tidak melakukan proses produksi, tetapi tetap saya akan melakukan proses pemanenan sisa tanam kemarin, dan kemudian hari ini juga saya akan melakukan proses penyiangan terhadap tanaman yang saya miliki ya teman-teman. Nah, ini adalah perjalanan pulang, guys, dari rumah saya menuju pur. lokasi ya teman-teman. Ini adalah sawah mertua saya. Jadi jaraknya dari rumah ke lokasi itu sekitar 800 meter, tidak jauh. Jadi kita jalan saja ke lokasi yang kita akan melakukan proses pengerjaan pengoretan atau penyiangan ya teman-teman. Entah apapun namanya, daerah teman-teman penyiangan atau pengoretan. Yang jelas pada kesempatan hari ini untuk wilayah saya terjadi kekeringan ya teman-teman. Silahkan di kolom komentar apakah di daerah teman-teman terjadi kekeringan atau tidak. Silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Karena memang sesuai dengan prediksi BMKG bahwa dampak El Nino itu akan terjadi selama 7 bulan ke depan, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ya teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanannya. Gumeng karena daerah mana Gumeng? Akan kita melakukan proses penyiangan atau pengoretan. Ini adalah kebun kacang tetangga ya teman-teman. Tetap dampak pengawasannya saya yang memberikan. Dari mulai proses penanaman sampai panen seperti ini, tetap saya awasi dan selalu mereka berkonsultasi dengan Bos Terong. Karena memang setiap budidaya itu bukan berarti mengajari atau menggurui. Keberhasilan adalah yang paling utama ketika kita melakukan proses budidaya ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita sampai ya teman-teman. Nah, inilah dia pondok yang saya miliki, dan ini adalah sisa rawit bara F1, dan ini adalah sisa lahan pelita 8 F1. Nah, ini bara F1 yang sudah finish ya teman-teman. Ini sisa lahan pelita 8 F1 yang tempo hari selalu saya review untuk teman-teman. Kita langsung jalan karena memang kita akan melakukan proses pengoretan bukan di sini, tetapi sebelah atas ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai memang gak keurus. Nah, ini sisa lahan saya yang ditanami timun bandana ya teman-teman. Lalu kita tanami lagi untuk proses kacang panjang dan kemudian penanaman cabai rawit pelita 8 F1 sedikit-sedikit di bawahnya saja ya teman-teman. Kita akan mereview untuk pohon durian. Jadi di kebun ini juga saya tanami durian sebagai jangka panjang, tanaman jangka panjang yang saya miliki ya teman-teman. Nah, untuk pelita 8 F1 meski gak keurus tapi tetap berbuah lebat, dan ini dia ya teman-teman, oce atau durian hitam. Usianya ini 2 tahun ya teman-teman. Kenapa kemudian saya pasangi pohon pisang? Karena memang musim kemarau. Tips saya selalu melakukan ini ketika musim kemarau, baik pada tanaman durian ataupun tanaman cengkeh yang saya miliki. Karena dengan cara tersebut maka untuk kelembapan selalu terjadi pada tanaman durian yang saya miliki ya teman-teman. Nah, ini sudah finish ya teman-teman untuk kacang panjangnya. Tapi tetap kita melakukan proses pengawasan sesuai dengan saya review. Nah, kalau ini bawor ya teman-teman, durian bawor usia 2 tahun sama. Jadi belinya itu 150 cm, sekarang kurang lebih tingginya sudah hampir 2-3 meter lah teman-teman ya. Jadi di 2 tahun ini tetap saya kasih pohon pisang karena memang agar nanti kelembapannya juga masih terjaga ya teman-teman. Nah, di pelita 8 F1 ada 2-3 pohon atau beberapa pohon yang kita tanam di bawahnya saja, sambil menunggu nanti bulan berapa kita melakukan proses penanaman ya teman-teman, atau kita turun langsung untuk mengolah lahan kembali. Kalau musim kemarau seperti ini karena memang irigasi tidak ada, jadi saya tetap tidak dipaksakan untuk melakukan proses penanaman cabai atau tanaman terong, meskipun saya di bawah situ sudah melakukan proses penyemaian sekitar 10.000 pohon terong kenari, juga belum melakukan proses pemindahan. Oke, kita lanjutkan untuk proses penyiangannya.
Kita melakukan proses penyiangan di sini. Ini di bawah pohon durian musangking ya teman-teman. Kita melakukan proses perawatannya dulu. Proses musangking itu udah setinggi ini ya teman-teman. Untuk musangkingnya. Nah, ini pohon durian musangkingnya. Ini untuk petainya. Ini untuk musangkingnya ya teman-teman. Ini 5 tahun ya teman-teman, tapi belum saya buahkan karena takutnya kalau tanaman itu terlalu cepat kita buahkan, bukan tidak berarti kita tidak bisa membuahkan. Bisa sebetulnya di usia 5 tahun itu kita buahkan untuk durian. Tetapi yang saya khawatirkan adalah kalau belum siap, takutnya biasanya pohon duriannya sakit-sakitan ke depan. Jadi biarkan dulu, nggak saya buahkan untuk tahun ini. Mungkin ke depan kita akan melakukan proses pembuahannya ya teman-teman. Nah, nanti ke depan saya akan mereview untuk mesin rumputnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli mesin rumput murah tetapi irit juga berkualitas, nanti ke depan kita akan melakukan proses reviewnya ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus perjalanan Bos Terong channel bagi teman-teman para petani di Nusantara, khususnya umumnya bagi para penggemar Bos Terong di seluruh Nusantara ya teman-teman. Nah, ini yang sudah melakukan proses penyiangan tempo hari dan sudah selesai. Ini tinggal sedikit ya, tinggal di sebelah sini. Kalau yang ini sudah selesai, ke atasnya itu. Nah, ini juga ke bawah sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya dalam perjalanan dampak El Nino terjadi kekeringan, berfokus pada penyiangan lahan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang selalu setia mengikuti channel saya. Semoga senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan, juga rezeki yang banyak, juga melimpah, serta diberkahi umur yang panjang ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.